Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu melaksanakan 3M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak. Dan ibu selalu ingatkan, tidak bermain di luar rumah atau bermain jauh-jauh ya nak ya. Bermain di sekitar rumah saja. Nah, pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan pelajaran IPS tema 6 subtema 1 tentang sumber daya alam di Indonesia. Nah, untuk di pelajaran sebelumnya atau di semester 1 kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam kekal, ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang ibu akan mengulang kembali penjelasannya, ya. Kalian dapat buka di buku kalian ya di halaman 20. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam bila dimanfaatkan tidak akan habis. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Hewan adalah salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan seperti kerbau, sapi, atau kambing biasa dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau susunya. Tumbuhan juga dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Misalnya tanaman padi, ya. Berikut ini adalah pemanfaatan beberapa jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Mari ibu jelaskan satu persatu ya nak. Nah, yang pertama, yang A adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contohnya sebagai berikut. Kalian masih ingat bukan? Negara kita adalah negara agraris ya. Banyakkan penduduk Indonesia adalah sebagai petani. Pertanian terdiri dari satu, padi ya. Padi adalah tumbuhan yang biasa ditanam di sawah. Padi ditanam untuk diambil gabahnya. Gabah padi digiling menjadi beras. Beras adalah makanan pokok sebagian orang Indonesia. Ini adalah gambar orang petani menanam padi ya. Yang kedua adalah palawija. Palawija merupakan tanaman pangan selain padi. Misalnya jagung, ya, ini jagung, pohon jagung, ubi, ya, ini ubi, dan kacang-kacangan atau kacang panjang, kacang tanah, ya. Ubi-ubian itu singkong, ubi jalar, ya. Dan selanjutnya B, perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering. Maksudnya yaitu lahan tersebut tidak memerlukan air sebanyak air di sawah. Contoh jenis tanaman perkebunan yang diusahakan adalah sebagai berikut. Ya. Nah, ini adalah contoh. Yang pertama adalah karet, ya, pohon karet. Tanaman karet disadap untuk diambil getahnya. Nah, getah karet disebut latek. Latek digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Contohnya sepatu dari karet, ya, sendal dari karet, terus penghapus, ya, terus karet, gelang karet, ya, itu semua yang terbuat dari getah karet atau lateks. Yang kedua adalah kelapa sawit. Nah, ini gambar kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin, atau minyak cat.
kelapa sawit dibudidayakan dengan menanam buahnya. Yang C, peternakan. Peternakan merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Jenis-jenis hewan yang diternakan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, peternakan hewan besar. Jenis hewan yang diternakan diantaranya sapi, kerbau, dan kuda. Hewan jenis ini dapat dimanfaatkan daging dan susunya. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Jenis hewan yang diternakan diantaranya kambing dan domba. Kambing dan domba dikembangkan untuk diambil daging atau susunya. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Jenis hewan yang diternakan diantaranya ayam, itik, angsa, dan burung. Nah, hewan jenis ini dikembangbiakan dan untuk diambil daging dan telurnya, ya, yang sering kalian konsumsi setiap hari, ya. Yang D, perikanan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, budidaya ikan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Di sini Ibu akan menjelaskan perikanan darat adalah penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Nah, jenis-jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya ikan mujair, ikan nila, gurame, dan ikan mas. Ini adalah jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di perikanan darat, ya. Yang kedua adalah perikanan laut. Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di laut. Misalnya, ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi. Budidaya ikan laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring-jaring terapung di laut. Ya. Selain budidaya ikan juga ada rumput laut. Ya. Yang E, kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Pepohonan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghasil kayu. Hutan juga tempat hidup berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, serta mencegah banjir atau erosi. Yaitu adalah manfaat dari hutan. Selain diambil kayunya, juga hutan itu sebagai tempat berbagai satwa untuk hidup, ya. Terus untuk tempat menyimpan cadangan air, serta mencegah banjir atau erosi. Nah, beberapa jenis hutan yang tumbuh di wilayah Indonesia diantaranya adalah yang pertama hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ya, hutan hujan tropis. Nah, kedua adalah hutan musim. Hutan musim terdapat di Jawa Timur dan Bali. Pada musim kemarau, pohonnya meranggas, sedangkan pada musim hujan, dedaunan pada pohon tersebut kembali tumbuh. Contohnya adalah hutan jati, ya. Banyak terdapat di daerah Jawa Timur dan Bali. Yang ketiga adalah hutan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Jenis tumbuhan ini pada hutan mangrove antara lain tumbuhan bakau dan nipah, ya. Biasanya hutan mangrove ini dia hidup di tepi-tepi pantai, ya, daerah pantai, pinggir pantai, ya, dan juga untuk sumber makanan ikan-ikan, ya, sebagai hutan mangrove ini, tanaman bakau atau tanaman nipah. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Nah, ini adalah yang tadi kita pelajari. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui.
ya. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu, ya. Yang pertama adalah batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, pengaruh alam, wujud tumbuhan purba akan berubah menjadi arang dan batu. Nah, batu bara ini banyak digunakan manusia sebagai bahan bakar, ya, atau untuk bahan bakar perumahan atau untuk bahan kimia, ya. Yang B adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasad-jasad redneck yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Hasil pengolahan bumi menghasilkan antara lain aftur, ya. Aftur itu apa? Aftur itu untuk bahan bakar pesawat terbang, ya. Nah, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, ya, dan oli, ya. Yang C, emas dan perak. Indonesia memproduksi emas dan perak secara teratur di pertambangan emas Cikotok atau Jawa Barat. Produksi emas dan perak di negara kita sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Biasanya emas itu yang terkenal ada di Freeport, ya, daerah Freeport, di Freeport atau di Papua, ya, yang banyak menghasilkan emas. Yang D, besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Besi merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, ya, dan untuk pembangunan rumah. Ya, biasanya digunakan besi untuk membangun rumah. Yang E adalah aspal. Aspal terbentuk dari sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan, ya. Nah, itu adalah semua pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nanti penugasannya kalian bisa lihat di KI 3 ya, Nak, ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.